Oke, Pak Dedi. Udah sering nyemprot ya? Katanya minggu lalu sama Pak, bukan di sini Pak. Oh, di sini juga. Iya, Pak. Jadi ini harinya yang ke 17 kali Pak. 17 kali ya? Kita rutin tiap minggu. Oke, Pak Dedi. Kita pernah ketemu di Botan. Oh iya. Waktu pameran tanaman. Wah, iya. Belum. Pasti Masih tawar. Iya. Pasti sambil makan durian ya? Ya. Ada tanaman, ada durian. Sama Joyo. Joyo ya. Oh iya, Mas Joyo ya. Keladi apa? Ya, kaladium. Kaladium. Ya. Ini semua Selamat datang. iya Pak, masih Pak. Ini Oh iya. Oh. Zaman kita itu, Bapak masih di Huta Barat, penduduk Bogor masih 300.000. Semua orang kata apa? Dinas kita tersebar ya. Iya. Kalau kita bicara balai kota balai kota. Beda. Tapi tadi kita baru dari rumahnya Pak Bima. Jadi bukan komorbid itu bukan jantung. jangan banyak beban. Alhamdulillah kita kedatangan Pak Wakil Wali Kota yang kalau secara pribadi saya tadi sampaikan juga sudah ketemu beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya, karena Bogor kecil dan alhamdulillah beliau berkenan hadir di acara penyemprotan. Pak Wali ini penyemprotan yang Pak Wakil, ya Wakil emang. Kalau direkam salah lah. Ya. Saya emang suka nguji Pak, bagaimana orang itu tanggap apa enggak. Nanti 5 tahun. Jadi terima kasih Bapak Wakil Wali Kota Pak Dedi Rahim sudah berkenan hadir. Jadi kita memang di samping kita ingin tentunya mendukung program pemerintah, kita di bawah komando Pak RT, Pak Chandra Mulya, kita memanfaatkan untuk sama-sama silaturahim di dalam penyemprotan ini. Dan alhamdulillah Pak Heri Tiawarta sebagai ketua tim pelaksana penyemprotan selalu memotivasi kawan-kawan untuk senantiasa bagaimana kita untuk hidup sehat. Salah satu diantaranya memang harus dengan penyemprotan. Mudah-mudahan kita semua akan merasakan manfaatnya, dan lebih besar lagi kita ingin pandemi ini segera berakhir. Apapun kita akan laksanakan. Saya rasa gitu saja. Saya minta Pak Dedi untuk memberikan 1-2 patah kata supaya 1-2 Pak ya. Oke, baik, bangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Pak Budi ya, kemudian Pak RT, Pak RW, para ini kebetulan saya bersama Pak Camat dan Pak Lurah ya, memenuhi undangan dari teman-teman di sini. Ini suatu hal yang harus kita berikan apresiasi ya. Yang kedua, kondisi Bogor memang saat ini masih masih rentan Pak. Jadi situasi sekarang ini di mana level pandemi kita ada di level 3 namanya, zonanya zona kuning sesuai dengan APD yang dipakai nih. Zonanya zona kuning. Jangan sampai nanti sama Pak Sugi ya jadi merah gitu kan. Di level kuning ini kita harus penuh dengan kehati-hatian. Pelonggaran-pelonggaran yang diberikan itu sebetulnya semata-mata untuk menggerakkan ekonomi Pak, karena kemampuan keuangan pemerintah itu kan lambat laun berkurang ya, dan lambat laun juga masyarakat kebutuhannya juga tentu harus dipenuhi bukan hanya oleh pemerintah, tetapi harus dipenuhi oleh diri mereka sendiri juga. Kemudian yang kedua, situasi sekarang ini ada 143
pasien positif COVID ya di Kota Bogor, 62 kalau nggak salah itu dalam proses perawatan. Jadi dengan sebetulnya gini, kalau dengan jumlah penduduk Bogor yang 1,1 sebetulnya kecil, tetapi masalahnya yang namanya COVID ini kan bukan seperti demam berdarah. Jadi kami sudah lakukan kajian-kajian ya, yang paling rentan itu sebetulnya ada di wilayah-wilayah perkantoran gitu kan, kegiatan-kegiatan bersama ya, kerumunan yang ada di dalam ruangan di mana ada sistem sirkulasi yang tertutup, biasanya itu dari 100 sekian itu sebagian besar itu. Kemudian yang kedua yang rentan juga itu di rumah sakit. Jadi ada lonjakan kemarin 16 ya, ditambah 5, 50% itu dari klaster rumah sakit. Artinya orang yang kerap rutin memeriksakan diri ke dokter, kemudian petugas medis, termasuk dokter dan tenaga kesehatan, termasuk juga tenaga laboratorium, dan juga yang rentan itu adalah termasuk ya cleaning service dan lain-lain di dalam rumah sakit. Dan ini Pak, petugas radiologi itu yang termasuk bidan Pak. Jadi dalam beberapa kasus itu terakhir ini timbulnya dari klaster rumah sakit lah kurang lebih. Jadi biar bagaimanapun juga kan mereka pulang ke rumah kan gitu kan. Jadi paling tidak kalau memungkinkan efektivitas penanganannya itu melalui RW siaga corona Pak. Jadi paling tidak kalau memang di lingkungan sekitar ada yang bertugas di rumah sakit gitu kan, nah itu harus jadi perhatian. Kemudian juga yang kedua yang harus kita waspadai adalah harus balik mudik Pak. Karena sekarang Jawa Timur itu kan melebihi DKI jumlah pasiennya, jumlah positif COVID-nya. Nah ini yang juga kita harus waspadai. Artinya karena sekarang area pandeminya bergeser ke Jawa Timur, nah siapapun nanti yang kembali ini apakah yang mudik ke orang tuanya, apakah kemudian ada yang bekerja lagi kemudian kembali ke Bogor ya, saya pikir ini juga harus jadi perhatian kita. Nah, jadi hal-hal seperti ini tentu harus betul-betul jadi catatan. Jangan sampai nomor satu gini, jangan sampai dari zona kuning ini kemudian kembali menjadi merah Pak. Kalau menjadi merah kita akan berlakukan kembali PSBB normal. Ya, artinya kalau PSBB normal seperti awal, hanya ada 8 sektor yang dikecualikan, selebihnya harus istirahat. Nah, jadi kita kan tidak ingin ke arah sana, tetapi kita mempertahankan lah paling tidak. Dan kita hanya ditopang, Kota Bogor ini, kenapa meskipun lonjakannya tinggi, alhamdulillah tingkat kesembuhannya juga tinggi. Itu aja, hanya ditopang oleh itu. Jadi harus berlomba-lomba. Kalau yang meninggal, alhamdulillah sejak April belum ada lagi penambahan. Jadi yang meninggal dari kasus COVID itu yang ada 15 ya Pak ya. Tetapi yang PDP itu kurang lebih ada 40 Pak. Nah PDP ini kan belum, siapa tahu bisa juga COVID, tetapi tidak sempat di swab, itu saja. Dan itu sampai dengan hari ini alhamdulillah belum ada penambahan. Jadi dengan pelaksanaan penyemprotan disinfektan, saya pikir salah satu upaya pencegahan ya. Mudah-mudahan bisa menekan terus di lingkungan masing-masing, dan kita memberikan apresiasi ya Pak Lurah, Pak Camat ya. Kalau di gugus tugas COVID, kami ada juga tim fogging ya, ada yang kapasitas 20.000 liter, ada truk, kemudian juga ada 3 tricycle, kemudian ada mobil sejenis ini ya, pickup Daihatsu X-Max, Daihatsu X-Max, itu kita juga punya. Ditambah juga kita dibantu oleh Damkar ya, kemudian dibantu juga oleh Brimob ya. Jadi Pernah sekali Pak kami disemprot dari Pemda ya. Iya. Jadi artinya kalau jumlah mungkin penyemprotan di Kota Bogor sejak Maret itu hampir 3.000-an Pak, 3.000 sorti Pak. Jadi sudah dilakukan, dan yang mudah-mudahan memberikan sumbangsi juga untuk menahan laju pertumbuhan penyebaran COVID-19. Jadi sekali lagi apresiasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu ya. Mudah-mudahan upaya ini memang bisa menjadikan
kontribusi terbesar lah. Apalagi di wilayah sini ada yang ini nggak? Ada pasien nggak? Udah sembuh Pak. Udah sembuh. Alhamdulillah udah pada sembuh. Nah kayak Pak. kemarin di radar Bogor itu kan merah tuh petanya. Padahal gini mestinya kan itu 143 masih tercatat. Mestinya yang sudah sembuh tidak lagi dicatat. Itu banyak yang ditanyakan Pak. Gitu. Jadi begitu. ya, jadi kan Kota Bogor ini kan punya 68 kelurahan. Sisa pasien itu yang masih dalam perawatan sekitar 62 orang, Pak. 62 itu 40-an lah ya, itu di rumah sakit. Sisanya 20 sekian itu isolasi mandiri. Nah sebetulnya kalau yang merah itu yang isolasi mandiri. Yang ada di mana? Nah ini kan kadang-kadang pencatatannya nih kita ikut pusat ya. Di satu RT ada satu merah, satu kelurahan jadi merah. Kan nggak fair juga. Padahal kan bukan demam berdarah ini kan. Gitu. Kalau demam berdarah bisa jadi di satu RT ya RW-nya juga bisa jadi potensi, kemudian di kelurahannya juga. Ini agak berbeda memang apa namanya treatment penyebaran informasi. Jadi yang beredar kabar yang peta yang zona merah itu hanya sebenarnya itu total dari semua yang sembuh pun masih masuk. Ya, mestinya nggak masuk. Mestinya sudah di take out kan gitu kan. Kan dicabut yang sudah sembuh. Ya. Dan kalau mau tadi yang sisa yang ada di rumah saja, yang isolasi mandiri itu boleh. Gitu. Di kelurahan mana? Nah, sisanya itu paling ada yang isolasi mandiri ada 15. Tetapi kebijakan wali kota kemarin semua yang melaksanakan isolasi mandiri semuanya ditarik ke rumah sakit. Gitu. Nah sebetulnya gini juga ada untung ada ruginya. Kalau di rumah kan bisa jemuran kan gini kan. Nah, cuman kan tadi Pak gimana Pak gitu kan. Ya, nanti lupa ya udah ditarik ke rumah sakit. Nah cuman kalau di rumah sakit tingkat stresnya pasti tinggi lah lebih tinggi. Ya. Jadi, itu kurang lebih demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.